Shalom, berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 31 Januari 2025. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita percaya bahwa kita boleh menikmati pagi yang indah ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita dan tanggung jawab kita di hari ini, mari kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan juga renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kasih setiamu itulah yang kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam kami, sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan siap untuk melanjutkan berbagai tanggung jawab kami di hari ini. Namun sebelum itu ya Tuhan, kami rindu untuk melandasinya dengan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami, bimbinglah kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, menuju kedewasaan iman. Inilah yang menjadi tema perenungan kita di pagi hari ini. Keterbukaan dan kerendahan hati menjadi kunci untuk mengalami perubahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Terbuka untuk mengakui kekurangan serta rendah hati untuk dibentuk menurut kehendak Roh Kudus. Sikap inilah yang mestinya dimiliki oleh umat Tuhan dalam hidup persekutuan dan pelayanannya. Efesus merupakan salah satu daerah di mana berbagai pengajaran agama dan keyakinan berkembang dengan pesat. Pada saat Rasul Paulus mengunjungi Efesus, di sana ia mendapati beberapa orang murid. Nah, dalam perjumpaan ini dan pembicaraan dengan beberapa orang murid itu,
Rasul Paulus kemudian mempertanyakan beberapa hal terkait pemahaman tentang kekristenan dan lebih khusus mengenai Roh Kudus. Hal yang sangat menarik dari respon para murid yang mengungkapkan ketidaktahuan mereka akan Roh Kudus. Nah, mengapa ketidaktahuan mereka akan Roh Kudus bisa dikatakan sebagai hal yang menarik? Pengakuan ketidaktahuan dikatakan mereka justru menjadi keterbukaan untuk diisi dengan pemahaman yang baik dan juga bentuk kerendahan hati untuk siap dibentuk dan dipakai oleh Roh Kudus. Sehingga dengan demikian kesiapan untuk diisi, dibentuk dan dipakai oleh Roh Kudus itu menjadi hal yang sangat mendasari dalam memaknai seluruh sikap hidup dan pelayanan para murid Kristus. Seperti seorang bayi yang baru lahir, demikianlah kehidupan seorang yang lahir baru dalam Yesus Kristus. Ia mesti terus bertumbuh, baik itu secara pribadi maupun sebagai persekutuan, dan tidaklah cukup hanya sekedar menjadi bayi rohani saja. Demikianlah sejatinya kehidupan pengikut Kristus. Seluruh kehidupannya merupakan sebuah proses yang terus mengalami pertumbuhan ke arah keserupaan dengan Kristus. Bagaimana dengan proses pertumbuhan kehidupan pribadi dan persekutuan di mana saya berada? Itu yang menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Sebab bertumbuh di dalam Kristus itu berarti seluruh aktivitas hidup kita dikendalikan sepenuhnya oleh kehendak Kristus. Amin, firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Penyertaan-Mu, berkat-Mu kami terus rasakan di dalam kehidupan kami. Terkhususnya di pagi hari ini ya Tuhan, kesempatan yang boleh kami nikmati untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat melakukan dan menghidupi kebenaran firman-Mu dalam langkah kehidupan kami. Dan sekarang ya Tuhan, tiba saatnya kami akan kembali dalam aktivitas kami, tanggung jawab kami masing-masing. Berikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga dalam kami menjalani hari-hari kami, tanggung jawab kami, semua itu kami jalani dengan penuh sukacita dan terus berpengharapan kepadamu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, seluruh tanggung jawab mereka kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Jagalah mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga dalam mereka menjalani hari-hari mereka, mereka boleh terus ada dalam dekapan kasih Tuhan, dan boleh terus menjalani hari-hari mereka dengan penuh sukacita dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Toraja Jemaat Taman Andrea dalam aktivitas mereka, tanggung jawab mereka, hari-hari mereka. Semuanya itu ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga dari semuanya itu ya Tuhan mereka boleh menjalani tanggung jawab mereka, aktivitas mereka dengan penuh sukacita, dan terus percaya bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami, orang tua kami, anak-anak kami yang dalam kelemahan tubuh. Engkau yang menjamah tubuh mereka, Engkau yang mengetahui keberadaan mereka, sehingga semuanya itu ya Tuhan Engkau campur tangan dalam proses pemulihan mereka, pengobatan mereka, sehingga dari semuanya itu mereka dapat pulih, sembuh, dan boleh melanjutkan aktivitas mereka dengan baik dan terus memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, untuk saudara-saudari kami, orang-orang sekitar kami yang dilanda duka cita, dalam duka cita mereka ya Tuhan kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, ada Tuhan yang menghibur mereka, ada Tuhan yang menopang mereka, sehingga dari semuanya itu mereka tidak berlarut-larut dalam duka cita yang mereka alami, tetapi mereka boleh terus merasakan kasih Tuhan,
penghiburan dari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Untuk orang tua kami ya Tuhan, segenap lanjut usia, kami percaya di tengah-tengah hari-hari tua mereka, masa tua mereka, ada Tuhan yang senantiasa menyertai mereka, memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga dari semuanya itu mereka boleh terus bersuka cita dan boleh terus merasakan penyertaan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan untuk pelayanan kami ya Tuhan, di tengah-tengah jemaat-Mu, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menuntun kami, sehingga dari semuanya itu ya Tuhan, kami boleh menjalani pelayanan kami dengan terus memuliakan nama Tuhan, dan itu semua untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Dan inilah yang menjadi doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, demikianlah perjumpaan kita dalam Renungan Harian Toraya edisi 31 Januari 2025. Mari kita menjalani hari-hari kita dengan terus memuliakan Tuhan, andalkan Tuhan dalam berbagai kondisi kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin.